time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Putri Septiani Siboro dari kelas 10 4, asal sekolah SMA Negeri 1 Sibamun. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang perkembangan agama Hindu atau Buddha di Nusantara dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Yang pertama, perkembangan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Pada zaman dahulu, jauh sebelum bangsa Eropa mengenal Nusantara, wilayah kepulauan ini sudah menjadi jalur perdagangan yang ramai. Para pedagang dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah sehingga di pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk berdagang rempah-rempah, emas, kain, dan berbagai barang-barang lainnya. Melalui hubungan perdagangan ini, agama Hindu dan Buddha mulai memperkenalkan masyarakat Nusantara. Diperkirakan pengaruh agama Hindu-Buddha sudah mulai masuk sejak abad pertama hingga abad kelima Masehi. Di sepanjang pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Bali, berdiri kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi Hindu dan Buddha. Salah satu kerajaan tertua tercatat adalah Kerajaan Kutai yang di Kalimantan Timur, abad keempat, yang bercorak Hindu. Bukti peninggalannya adalah prestasi Yupa. Di Sumatera, munculnya Sriwijaya abad ke-7, kerajaan maritim besar yang menganut Buddha Mahayana. Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan menarik banyak pelajaran di mancanegara, termasuk dari Tiongkok, seperti pendeta. Sementara itu di Jawa, berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanegara, Hindu, dan Kalingga. Buddha pada masa berikutnya, dinasti besar seperti Sanjaya, Hindu, dan Salindra. Buddha di Jawa Tengah juga berkuasa. Hasil karya luar biasa dari masa ini adalah Candi Borobudur Buddha dan Candi Prambanan Hindu yang masih mencegah berdiri hingga sekarang. Ada beberapa teori mengenai cara masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana, pendeta Hindu dari India. Alasannya, hanya Brahmana yang punya wewenang melakukan upacara agama, mengajarkan kitab suci Hindu. Buktinya, adanya upacara keagamaan dan sistem kasta yang mirip dengan India. Yang kedua, teori Kshatriya, yang berpendapat bahwa para bangsawan atau prajurit dari India yang membawa agama tersebut ke Nusantara. Yang ketiga, teori Vaishya, yang menggemukkan bahwa para pedagang India berperan penting dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang dikenal melalui prasasti-prastastinya. Karena Sriwijaya di Sumatera Selatan yang merupakan pusat pembelajaran agama Buddha, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yang melahirkan karya besar seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Kerajaan Kediri, Singhasari, dan puncaknya Kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Yang kedua, perkembangan agama Islam di Nusantara. Awal masuknya Islam sekitar abad ke-7 Masehi, para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat, India mulai datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan. Mereka membawa barang dagangan seperti kain, rempah-rempah, dan keramik. Tapi bukan hanya itu, mereka juga membawa ajaran agama Islam. Awalnya Islam hanya dikenal oleh masyarakat di sekitar pelabuhan-pelabuhan besar, seperti di Sumatera, Jawa, dan Maluku. Penyebaran bersifat damai melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan dakwah. Bukti awal masuknya Islam seperti Cina, dinasti
teks yang menyebut ada komunitas Muslim di Sriwijaya pada abad ke-7. Batu nisan Fatimah binti Maimun di Laran Gresik tahun 1182 M menunjukkan adanya komunitas Muslim di Jawa. Kesultanan Aceh Darussalam di Aceh yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam yang penting, bahkan mendirikan banyak madrasah dan mengirim ulama ke berbagai daerah. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam juga berkembang di wilayah lain seperti Kesultanan Banten di Jawa Barat yang menjadi pusat perdagangan ladang, Kesultanan Ternate dan Tioder di Maluku yang berkembang berkat perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Goa Talo di Sulawesi Selatan yang mempercepat Islamisasi di kawasan Indonesia sebagai timur. Dalam kehidupan sehari-hari, masuknya Islam membawa perubahan besar dalam berbagai aspek, antara lain keagamaan. Masyarakat mulai mengenal syariat asal seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Pendidikan, pesantren, dan madrasah tubuh menjadi pusat ilmu Islaman. Hukum dan pemerintah, banyak kerajaan Islam yang mulai mempergunakan hukum syariat dalam pemerintah mereka. Bahwa dan sastra bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa pengantar penyebar Islam, dan muncul karya-karya sastra Islam seperti hikayat, syair, dan suluk. Kesenian tradisional disesuaikan dengan ajaran Islam seperti wayang kulit, bernuansa Islam, dan seni rebahan. Bukti sejarah penyebaran Islam di Nusantara juga dapat kita lakui dari berbagai peninggalan bersejarah seperti masjid-masjid tua, misalnya Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para wali Songo di abad ke-15. Nisan-nisan makam yang berhiasan kaligrafi Arab seperti makam Sultan Malik Al-Saleh dan Samudra Pasai. Tradisi keagamaan seperti Sekaten di Yogyakarta dan Sukarayata yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Islam terus berkembang hingga menjadi agama yang diuntut oleh mayoritas penduduk Nusantara sehingga saat ini. Perkembangan ini berlangsung secara damai, bertahap, dan menyatu dengan budaya setempat, sehingga membentuk karakter bangsa Indonesia yang beragam namun tetap memiliki kesatuan identitas yang kuat. Kesimpulannya adalah perkembangan agama Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara sama-sama dipengaruhi kuat oleh aktivitas perdagangan internasional. Hindu-Buddha membentuk dasar awal budaya, seni, dan sistem pemerintahan, sedangkan Islam kemudian menyebar lebih luas di seluruh lapisan masyarakat, membawa perubahan besar dalam aspek sosial, budaya, politik, dan keagamaan di Nusantara. Keduanya membaur dengan budaya lokal, membentuk identitas khas Nusantara yang beragam. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.